Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi materi MSDM kemarin mengenai penilaian prestasi kerja. Mungkin ini adalah materi terakhir daripada MSDM. Nanti bahan untuk bahan untuk ujian akhir semester atau UAS, yaitu setelah pasca UTS. Jadi saya ulangi lagi, bahan untuk ujian yaitu setelah UTS. Kalau kita lihat di sini, UTS itu sampai pengembangan karir kalau nggak salah ya. Pelatihan, berarti kita dari pengembangan karir, Anda harus belajarnya. Ya, dari pengembangan karir sampai kepada penilaian prestasi kerja. Jadi hari ini kuliah daring yang terakhir. Bahannya dari pengembangan karir sampai kepada penilaian prestasi kerja. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti ujian ini tidak daring ya. Ujian ini nanti manual, ya, datang ke kampus, yaitu bersifat essay. Ya, mudah-mudahan peraturannya tidak berubah ya. Jadi kita bisa mengerjakan soal essay, tidak multiple choice lagi. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai metode penilaian prestasi kerja. Ya. Kita membahas mengenai metode penilaian prestasi kerja. Ada beberapa metode itu cara ya, dalam melakukan penilaian prestasi kerja. Yang pertama adalah graphic rating system. Jadi graphic rating system ini adalah sebuah sistem dalam bentuk gambar, ya, yaitu dalam bentuk grafik. Yaitu biasanya ya dibikin tabel dulu. Setelah itu tabel itu dimasukkan nama pekerja, kemudian juga nomornya, nomor kerjanya, kemudian poin-poin yang menjadi parameter penilaiannya. Misalkan namanya Andri, bagian apa? Nah, misalkan dia bagaimana absensinya, bagaimana capaian targetnya, kemudian bagaimana kinerjanya dan sebagainya. Nanti dibuat tabel. Dari tabel ini nanti dirubah menjadi sebuah grafik, ya. Ya, jadi di sini dengan menggunakan tabel penilaian yang mengenai objek penilaian. Jadi nanti kelihatan si Andri grafiknya bagaimana. Apakah dia naik, apakah dia turun, apa semakin naik atau datar atau semakin turun. Kalau semakin turun itu melihat kecenderungan bahwa prestasinya semakin menurun. Jadi sebetulnya kelebihan grafik ini memang lebih mudah dilihat ya, karena dia berbentuk gambar. Jadi ketika orang itu prestasinya naik atau turun bisa dilihat dari gambar saja. Kalau dari angka-angka kan kita harus cermat mengamatinya. Apakah dia naik, tapi dengan adanya grafik itu akan kelihatan naik turunnya. Itu bukan saja yang sifatnya personal, tetapi juga yang sifatnya tim atau kelompok. Misalkan bagian logistik misalkan. Kita menilai bagaimana kerja bagian logistik. Apakah ada peningkatan atau penurunan. Jadi lihatnya rata-rata pekerja. Jadi bukan individu saja, tapi bisa juga per bagian. Ya. Kemudian ada juga menggunakan ranking method. Jadi seperti rapot itu kan ya. Itu ranking ya. Jadi prestasinya itu di ranking. Ya. Ada di ranking, siapa ranking pertama, ranking kedua, siapa yang masuk 10 besar, siapa yang masuk ini besar, itu di ranking prestasinya. Nah, nanti di situ akan kelihatan mana yang tetap menempati ranking teratas, mana yang malah semakin turun atau mana yang semakin naik. Jadi sistem ranking ya. Tapi yang paling mudah lihat gambar adalah sistem ini. Nomor 1 dan 2
ini adalah sebetulnya sifatnya kuantitatif. Saya jelaskan kuantitatif itu apa. Ya, saya ulangi lagi, nomor 1 dan 2 ini sifatnya kuantitatif, data kuantitatif. Saya jelaskan ya yang dimaksud data kuantitatif. Contoh supaya sederhana gini. Anda untuk menilai prestasi Anda sebagai mahasiswa itu prestasi akademik maksudnya ya, bisa dilihat daripada IPK-nya. IPK itu 3,0 misalkan. Itu terdiri dari jumlah nilai yang Anda peroleh. Kalau A itu adalah 4, kalau misalkan SKS-nya 2 SKS berarti kalau A 8. Kemudian Anda dapat B, B itu 3. Kalau itu 2 SKS berarti 3 dikali 2 6. Kemudian dijumlahkan. KHS kan begitu ya. Dijumlahkan dibagi dengan jumlah SKS yang Anda ambil. Nanti keluarnya adalah IPK. Jadi prestasi akademik itu berbentuk data kuantitatif untuk menunjukkan 3,0, 2,8, 3,5 dan sebagainya. Itu berbentuk kuantitatif, angka ya. Nah, jadi di sini yang nomor 1 graphic rating system dengan ranking method ini bersifat data kuantitatif. Tetapi ada juga penilaian di data kualitatif yang disebut dengan forced choice method. Jadi forced choice method itu bukan berarti bahwa tidak ada tidak ada penilaian kuantitatifnya berupa angka, tetapi dia hanya melengkapi ada semacam tulisan dari penilai. Jadi saya ulangi lagi di sini definisinya ya, saya ungkapkan dulu definisinya. Penilaian telah diberikan lembaran penilaian yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang harus dipilih oleh penilai. Kalimat tersebut harus dipilih berdasarkan pengamatan penilai terhadap prestasi kerja karyawan yang dinilainya. Jadi misalkan begini. Misalkan tadi bagian marketing. Dia bagian marketing itu adalah tugasnya bagaimana misalkan dia berhadapan dengan konsumen, bagaimana dia membuat promosi dan sebagainya. Ada nilainya, yaitu nilai angka. Ya, misalkan 1, gaya komunikasi, dilihatnya dari tingkat kepuasan konsumen. Kemudian adalah promosi, dilihat dari berapa omset penjualannya. Nah, itu bisa dinilai secara kuantitatif. Dinilai ada angkanya, poinnya misalkan yang terendah 50 sampai dengan 100. Tetapi dalam forced choice method ini bukan saja angka, tetapi ada tulisan tentang menjelaskan daripada si nilai itu, ada tulisan tambahan. Misalkan begini. Si Andri bagus dia, capaian targetnya bagus, disiplinnya bagus, kemudian konsumen juga merasa puas terhadap pelayanan si Andri ini. Nah, si penilai bisa memberikan kata-kata tambahan, tetapi si Andri ini misalkan dia agak kurang bisa berkomunikasi, dia agak kurang bekerja sama dengan rekan kerjanya. Jadi itu ada selain angka ada tambahan tulisan daripada si penilai. Nah, itu yang disebut dengan forced choice method. Jadi dia melengkapi berbentuk tulisan selain angka tadi, tetapi ada komentar-komentar yang ditulis tidak berbentuk angka tapi berbentuk kalimat daripada si penilai. Itu yang disebut dengan forced choice method. Nah, kita akan bahas di dalam menilai, di dalam penilaian tentu akan terjadi masalah. Bukan saja masalahnya pada pekerja atau tenaga kerja yang menjadi objek yang akan dinilai, tetapi bisa juga permasalahannya dalam si penilainya. Ini ada permasalahan dalam penilaian prestasi kerja. Jadi kalau yang ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada terhadap penilainya. Ya. Biasanya permasalahannya apa? Permasalahannya biasanya adalah permasalahan objektivitas. Oke. Jadi di sini saya bacakan di sini. Ya. Pada dasarnya, penilaian prestasi kerja adalah memudahkan manajer
agar dia bisa mengidentifikasi, ya, agar dia bisa mengidentifikasi para tenaga kerjanya yang berprestasi, mana yang berprestasi, mana yang kurang berprestasi, sehingga bisa memberikan reward, imbalan bagi karyawannya. Ya, di sini ada dihapus ini. Ya, bagi para karyawannya. Dengan demikian, motivasi untuk berprestasi di kalangan karyawan akan meningkat. Ya, dia akan meningkat dengan adanya penilaian tersebut. Tetapi dalam penilaian prestasi karyawan bisa menghasilkan di sini karyawan ya karyawan bisa menghasilkan data-data keliru ketika penilai bias. Jadi bisa jadi datanya bisa salah kalau penilai bias yang melakukan kesalahan, atau bisa jadi standar evaluasi atau parameter penilaian tidak jelas. Jadi bisa jadi parameternya tidak jelas, atau bisa jadi si penilai itu dia tidak objektif, bias. Apa yang membuat bias? Yang pertama, bisa jadi si penilai itu orangnya terlalu memurahkan nilai. Yang memurahkan nilai ini leniensi namanya. Penilai memberikan standar yang terlalu murah hati, terlalu rendah. Misal ya, kalau seorang dosen kalau memberikan nilai yang terlalu rendah itu disebut leniensi. Misalkan seorang mahasiswa harusnya dapat 40, kemudian dapat 70. Si mahasiswa itu harusnya dapat 60, jadi 80. Ya, itu namanya leniensi. Jadi memberikan nilai yang terlalu murah. Jadi harusnya si menilai si tenaga kerja itu rendah, ditinggikan sama dia. Sehingga di sini perusahaan tidak akan menemukan prestasi yang sebenarnya. Nah, ini kebalikan daripada leniency, yaitu strictness. Ya. Si penilai memberikan standar yang terlalu ketat dan mahal, sehingga bisa jadi nilai prestasi tenaga kerja rata-rata rendah. Dan mungkin juga karyawan agak sulit untuk mencapai standarnya. Misal, seorang dosen memberikan nilai kepada mahasiswa, seharusnya mahasiswa itu dapat nilainya 65, tapi dia turunkan sampai 40, terlalu strictness. Ya. Nah, efek daripada terlalu strictness ini bisa jadi ini akhirnya sulit untuk mencapai standar. Bisa jadi kemampuannya tidak mencapai itu, sehingga nilai di satu sisi bagusnya strictness itu memang dia pengennya standar tinggi, tapi yang dikhawatirkan kemampuan karyawan untuk mencapai standar tinggi untuk mencapai itu, makanya standar tidak tercapai-capai. Kalau ini standarnya menjadi bias, kalau ini bisa jadi nggak nyampe-nyampe standar karena bikin standarnya terlalu ketat. Atau selanjutnya yaitu faktor central tendency. Ya, apa itu central tendency? Ya, di sini. Ya, central tendency itu adalah faktor keengganan penilai. Ya, nanti saya perbaiki dulu. Ya, central tendency itu adalah faktor keengganan penilai untuk menilai orang mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah prestasinya. Bisa jadi dia karena kurang berani, ya. Ya, bisa jadi dia kurang berani. Ya, bisa jadi dia kurang berani karena dia tidak menginginkan hal-hal seperti dibenci karyawan, diancam, dijauhi, ya. Nah, dia bisa jadi faktor dia kurang berani, seperti diancam, dijauhi, ya, dan sebagainya. Jadi dia memberikan penilaian itu under pressure, ya. Seorang penilai kalau under pressure, maka dia tidak akan menilai secara objektif. Bisa jadi terjadi leniency tadi, terlalu terlalu murah nilainya karena dia takut under pressure tadi. Selanjutnya adalah halo effect. Ya, halo effect itu adalah
bahwa penilai menyamaratakan penilai prestasi kerja walaupun dia hanya melihat satu aspek saja. Oke, misalkan begini. Saya misalkan dalam menilai bisa jadi saya terjadi halo efek. Misal ada mahasiswa namanya Budi misalnya. Si Budi ini di mata kuliah saya misalkan mata kuliah manajemen nilainya bagus. Kemudian mata kuliah pemasaran nilainya bagus. Nah, akhirnya saya melihat bahwa si Budi ini pasti adalah anak yang pintar, semua pelajaran adalah bagus. Ketika dia ikut manajemen mata kuliah MSDM dengan saya misalkan ya, nilainya sebenarnya jelek. Saya nggak tahu, saya tidak melihat nilai dia, tapi langsung saya menjustifikasi bahwa si Budi pasti bagus MSDM-nya. Padahal belum saya nilai. Nah, sama halnya kebalikannya. Misalkan saya menilai si Rudi. Rudi ini dia mata kuliah manajemen kurang bagus, mata kuliah pemasaran kurang bagus. Pas MSDM, padahal dia bagus mengerjakannya. Tapi karena saya sudah halo efek, saya tidak melihat nilainya Rudi, langsung saya menjustifikasi bahwa Rudi pasti nggak bagus. Karena nilai-nilai sebelumnya nggak bagus. Nah, itu namanya halo efek. Halo efek itu semacam subjektivitas bahwa menyamaratakan bahwa kalau orang itu bagus pasti semuanya bagus, kalau orang itu jelek pasti yang nilai yang lainnya jelek. Jadi sama halnya ketika kita menilai seorang pekerja misalkan, menganggap seorang pekerja sales sangat berhasil, ya, ya. Prestasi ketika melihat dari perolehan omset penjualan mencapai sasaran. Penilaian tanpa memandang penilaian aspek kredibilitas, kualitas pelayanan pada konsumen, disiplin kerja, dan sebagainya. Jadi dia hanya melihat satu sisi saja. Padahal bisa jadi sisi-sisi lainnya dia buruk. Misalkan seorang sales dianggap berhasil ketika perolehan omset penjualan yang mencapai sasaran. Ya. Nah, kita langsung menilai bahwa pasti kredibilitasnya bagus, kualitas pelayanannya bagus, disiplin kerjanya bagus. Belum tentu ini bagus. Jadi si penilai hanya melihat dari satu sisi, ketika sisi itu bagus maka dianggap aspek yang lainnya bagus. Itu namanya halo efek. Saya berikan contoh tadi ya, ketika seorang dosen memberikan penilaian pada mahasiswa terjadi halo efek tadi. Jadi melihatnya hanya satu sisi. Kemudian bisa jadi kurang objektif. Banyak orang itu menjadi tidak objektif misalkan karena hubungan saudara. Ya. Karena hubungan saudara sehingga dia banyak memberikannya nilainya bagus-bagus saja. Faktor kedekatan. Ya. Nah, atau faktor ras. Ya, kalau di Indonesia ras itu kurang ini ya. Kalau di Amerika itu ada kulit hitam, kulit putih itu ras ya. Faktor agama. Ya. Ini juga kadang-kadang mengurangi objektivitas kita. Ya, agamanya berbeda padahal kinerjanya bagus, nanti nilainya bisa kurang. Itu juga kurang bagus dalam penilaian objektivitas. Primordial ya, ini primordialisme. Sorry, saya perbaiki tulisannya. Primordialisme ya, kedaerahan ya. Jadi misalkan Anda kerja di Jakarta, Anda jadi manajer, ketemu dengan kawan Anda orang Indramayu kerja di tempat kerja Anda, padahal kawan Anda itu prestasinya jelek, kemudian Anda naikkan ya, sama-sama orang Indramayu kan itu. Nah, itu namanya primordialisme. Gender, jenis kelamin ya. Ya, jenis kelamin. Nah, ini apa namanya? Faktor jenis kelamin. Misalkan Anda lebih suka pada tenaga kerja yang pria ketimbang wanita, padahal belum tentu yang wanita itu sebenarnya bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, atau lebih berprestasi, tapi karena Anda faktor objektivitas gender, maka yang wanita tadi tidak Anda beri bagus nilainya. Ya, ini primordialisme sudah ya tadi ya. Ya, ini boleh Anda tambahkan suku. Ya. Ya, soal suku. Ya, dan sebagainya. Itu yang mengakibatkan Terus kemudian yang terpenting adalah bisa jadi buruknya penilaian yang ada pada penilai itu dia kurang mengerti informasi parameter
prestasi kerja tenaga kerja. Dia tidak tahu parameternya. Sama halnya misalkan begini, seorang guru, misalkan guru SMA, suruh jadi dosen, kemudian dia menilai mahasiswa sama dengan menilai anak SMA, itu berbeda. Karena apa? Parameter SMA dengan parameter menilai prestasi akademik mahasiswa itu berbeda dengan parameter ketika menilai anak SMA. Nah, jadi di sini bisa jadi seorang penilai itu dia minim informasi tentang parameter, sebab seorang penilai itu harus memiliki parameter. Nah, ketidakjelasan parameter yang diterima para pekerja, makin mereka tidak tahu prestasi yang harus dicapai. Jadi para pekerja juga menurut saya itu harus diberi parameternya, apa yang harus dicapai. Sebab kalau dia tidak mengerti parameternya, maka dia nggak ngerti capaiannya apa. Ya, jadi itu mungkin ini saja untuk mata kuliah MSDM mengenai penilaian prestasi kerja. Nanti untuk ujian saya ulangi lagi, ujian dari pengembangan karir ya. Kalau kita lihat di ininya, kita lihat lagi di halaman depan paling atas. Ya, oke. Ya, kemarin kita sampai UTS itu pengembangan SDM ya, perspektif perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi ya. Nah, nanti ini untuk bahan UAS pengembangan karir dan penilaian prestasi kerja. Sampai di sini dulu mata kuliah, sampai ketemu lagi di ujian akhir semester. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.